bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami dalam doa kekuatanku channel pada hari ini Rabu 20 April 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelica PRR yang saat ini sedang bertugas di Noimuti, Keva, Nusa Tenggara Timur, dengan tema mengundang Yesus tinggal bersama kita. Tema ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Dan doanya akan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR yang saat ini sedang bertugas di Pademangan, Jakarta. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai dengan doa dan renungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, penuhi hati kami jadi tempat tinggal-Mu. Pengajar Maha Bijak, Bapa Kau melarang, geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami lawan godaan setan dan setia padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk bukti cinta-Mu kepada kami melalui Yesus Putra Tunggal-Mu yang bangkit dari alam maut guna menebus dosa-dosa kami umat manusia. Kami mohon rahmat dan berkat Paskah senantiasa menyertai kami dalam melaksanakan tugas kami masing-masing untuk tetap menjadi saksi-Mu, agar ketika kami merasa kecewa dan bingung, Engkau hadir dan membuka pikiran kami untuk setia tinggal bersatu dengan Engkau, sumber dan harapan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengundang Yesus tinggal bersama kita. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, selamat Pesta Paskah. Masing-masing kita yang menjalani hidup di dunia ini pasti pernah mengalami kekecewaan, kesedihan, putus asa, kecemasan,
bingung, dan lain sebagainya, baik secara pribadi maupun secara bersama. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam sebuah kebersamaan, maka yang terjadi adalah pelan-pelan ada pribadi yang menarik diri dari kebersamaan itu. Demikian juga hal itu terjadi dalam komunitas para murid. Kematian Yesus tidak sepenuhnya diterima oleh para murid. Mereka mengalami situasi kekecewaan, putus asa, dan kehilangan harapan dan arah hidup. Alasannya bahwa mereka telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Namun pada akhirnya mereka mengalami situasi yang tidak menyenangkan mereka. Yesus harus menderita sengsara dan mati. Situasi ini membuat mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, kembali ke kehidupan awal mereka, hidup sesuai dengan pekerjaan mereka sebelum mereka mengikuti Yesus. Kita tidak mengetahui apa maksud kedua murid Yesus ini pergi ke Emmaus. Namun yang pasti mereka telah pergi meninggalkan para murid yang lainnya di Yerusalem. Kepergian mereka dilingkupi oleh perasaan kecewa, sedih, karena mendengar berita yang simpang siur. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, Yesus tahu bahwa misi kedatangannya di dunia ini belum sepenuhnya dipahami oleh para murid. Yesus juga tahu komunitas para murid saat ini seperti apa, dan Yesus tidak ingin kebersamaan para murid hancur. Selanjutnya, yang dilakukan oleh Yesus adalah berjalan bersama dengan mereka, berjalan bersama dengan kedua murid menuju ke Emmaus. Yesus mau berjalan bersama dua orang murid dan mendengarkan perbincangan mereka tentang saat-saat Yesus berada bersama mereka. Dalam perjalanan menuju Emmaus itu, kedua murid itu belum mengenal Yesus. Yesus ikut dalam perbincangan mereka dan sedikit demi sedikit meluruskan kesimpang siuran berita yang mereka terima dan yang sedang mereka perbincangkan. Pola pikir mereka terkungkung dalam cita-cita duniawi, yaitu bebas dari penjajahan. Maka Yesus hadir dalam perjalanan itu dan memberi peneguhan, bahkan secara keras Ia menegur kelambanan hati mereka. Karena ketertarikan mereka pada penjelasan Yesus, sampai meminta Yesus untuk tinggal bermalam bersama dengan mereka. Sebab mereka hampir tiba di tempat tujuan mereka dan hari hampir malam, sementara Yesus masih harus melanjutkan perjalanannya. Namun Yesus menanggapi permintaan mereka. Kepada kedua murid itu, Yesus tidak mengatakan kepada mereka tentang siapa sebenarnya dirinya. Namun demikian, kedua orang itu akhirnya dapat mengenali Yesus dengan caranya, yaitu pada waktu Ia memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat. Mereka sadar akan perasaan mereka dan pengajaran Yesus selama dalam perjalanan. Namun Yesus lenyap dari pandangan mereka. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, kebersamaan mereka pada malam itu telah membuka mata hati mereka untuk mengenali siapa orang yang bersama mereka selama dalam perjalanan, bahwa Dia adalah Yesus orang Nazaret yang mereka ceritakan, bahwa ternyata berita yang mereka dengar adalah benar.
Yesus telah bangkit dan hidup kembali. Selama kita menjadi pengikut Yesus, seharusnya membuat hati kita semakin dekat dengannya. Ketertarikan kita kepada Yesus yang bangkit akan menggugah hati kita untuk mengundang Yesus hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Maka marilah kita mengundang Yesus untuk hadir dan tinggal bersama dengan kita. Semoga. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi umat Kristiani, ya Yesus yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat Paskah yang telah kami terima sebagai bukti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Semoga kami juga sungguh bangkit dari kelemahan kami untuk hidup baru bersamamu dalam kesaksian kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami keretakan dalam hidup berumah tangga, ya Bapa yang penuh kasih, persatukanlah dan rangkullah kembali keluarga-keluarga yang mengalami keretakan dalam hidup berumah tangga, agar sakramen perkawinan yang merupakan bukti cinta daripadamu kepada keluarga ini boleh dialami kembali dan mengalami kerukunan dan kedamaian serta cinta dalam keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang muda, kaum-kaum muda dalam gereja, semoga Tuhan membimbing dan melindungi mereka, agar mereka boleh mengalami kasih Tuhan, membaharui hidup mereka, dan menyadarkan mereka bahwa kaum muda adalah penerus gereja yang memegang peranan penting dalam gereja untuk membangun perkembangan iman umat, dan boleh membuka diri untuk dibimbing oleh Tuhan dan Roh Kudus dalam pengalaman iman mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, lindungilah bangsa dan negara kami, sertailah para pemimpin, presiden dan jajarannya. Jauhkanlah negara kami dari mara bahaya dan pertikaian, agar negara kami boleh bergandengan tangan, saling bersatu dan membangun perdamaian dalam hidup kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengundang Yesus tinggal bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan para sahabatku terkasih, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dengan doa dan permenungan kita bersama pada hari-hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati.